Selamat sore, Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sudah siap? Siapkan catatan saudara, ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang penting untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Dan kita percaya Roh Allah yang hidup akan mengaktifkan kuasa firman, sehingga kita bukan hanya tahu dalam pengetahuan intelektual kita, tapi kita boleh mengalami kehadirannya yang membebaskan kita seutuhnya. Haleluya. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan, menyatakan Yesus adalah Tuhan. 2, 3. Menyatakan Yesus adalah Tuhan. Mari kita buka Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan baca ayat 50, saudara sekalian 51, demikian kita saling berganti-gantian. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Saudara, makna pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, pemilik sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat kepada kita semua bahwa murid-murid Yesus ini mengalami 2 kali perpisahan dengan Tuhan Yesus. 2 kali perpisahan. Perpisahan yang pertama adalah pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saat itu prajurit Romawi datang, kemudian menangkap Yesus, menyiksa Yesus, dan membawa Yesus naik ke atas kayu salib, dan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Alkitab catat pada saat perpisahan yang pertama itu, iman murid-murid Yesus tergoncang. Mereka sangat takut. Di Taman Getsemani semua lari kocar-kacir, saudara, menyelamatkan diri masing-masing. Tinggal Yesus saja seorang diri yang berhadapan dengan tentara Romawi. Murid-murid saat itu mengalami kebingungan, kecemasan, kegelisahan, semua campur aduk, saudara. Dan mereka sungguh-sungguh mengalami kesedihan. Mereka mengalami kekecewaan yang mendalam. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka menyaksikan Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias, pembebas. Mereka berharap Yesus menjadi Mesias politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma waktu itu dan mendirikan kerajaan Israel yang lebih kuat. Tapi kenyataannya mereka melihat Yesus yang mereka harapkan itu lemah, tidak berdaya, dipukuli, dimahkotai duri, diludahi, dicaci maki, dicemooh. Dan yang paling tragis, mereka sangat shock karena mereka lihat Yesus yang mereka harapkan mati, tergantung di atas kayu salib, meninggalkan mereka. Dan saat itu mereka sangat sedih. Saat itu mereka sangat tergoncang, saudara, imannya, saudara. Tapi kita semua tahu bahwa perpisahan itu tidak berlangsung lama. Perpisahan yang pertama hanya berlangsung selama 3 hari. Haleluya. Karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Dan kita telah merayakannya Paskah. Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus mendatangi murid-murid yang sedang tergoncang, yang sedang kacau, yang sedang sedih, yang sedang kecewa. Ya, Alkitab catat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, selama 40 hari Yesus berulang-ulang ya menampakkan diri
Karena murid-murid terluka, saudara, hatinya terluka. Mereka butuh dipulihkan. Makanya selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus bangun iman murid-muridnya. Sentralnya adalah kerajaan Allah. Dan ketika Yesus beritakan itu selama 40 hari, saudara, Alkitab catat tadi, Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah bukit dekat kota Betania yang kita kenal bernama Bukit Zaitun. Dan di sana Yesus mengumpulkan murid-muridnya, mulai berbicara, dan Yesus mulai mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dari ayatnya kita sudah baca. Dan waktu Yesus memberkati mereka, Yesus berpisah dengan mereka karena Yesus terangkat ke surga. Tapi yang menarik kalau saudara teliti baik-baik, respon dari murid-murid Yesus beda. Pada perpisahan yang pertama, murid-murid Yesus sangat berduka cita. Mereka sangat sedih. Mereka sangat kecewa, saudara, pada perpisahan yang pertama. Halo, betul? Tapi pada perpisahan yang kedua, kalau saudara lihat ayat 52, Alkitab berkata, ketika Yesus naik ke sorga, bagaimana respon murid-murid? Halo? Mereka sangat bersuka cita. Katakan sangat bersuka cita. Kenapa bisa beda responnya, saudara? Kenapa bisa berbeda? Padahal ini akan ditinggalkan, betul? Akan ditinggalkan. Kenapa responnya bisa berbeda? Murid-murid dikatakan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Apa yang membuat mereka bisa bukan sekedar bersuka cita, tapi sangat bersuka cita? Ya, seperti tadi waktu kita nyanyi puji-pujian, kita melambaikan tangan, bertepuk tangan dengan mantap, bersuara keras, kita sangat bersuka cita. Seperti tadi. Itu juga yang dipresentasikan oleh murid-murid pada waktu perpisahan yang kedua. Saudara, saya percaya karena saat itu, ya, murid-murid sudah mulai mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, waktu yang perpisahan pertama memang 3 tahun, tapi mereka masih samar-samar, saudara, ya. Mereka masih berasumsi Mesias itu seperti ini, begitu. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka kecewa. Tapi ketika Yesus 40 hari menampakkan diri, membuktikan bahwa dia bangkit, membuktikan bahwa dia hidup, dan kalau dia hidup, pasti ada hari esok, masa depan yang kekal. Nah, karena murid-murid sudah kenal itu, murid-murid sudah mulai nangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kerajaan Allah yang sesungguhnya bukan kerajaan Israel secara fisik yang mereka harapkan sebelumnya, tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang bernilai kekal. Amin, saudara. Nah, murid-murid mulai mengenal bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan hanya sekedar nabi. Yesus bukan hanya seorang rabi atau guru, tapi dia tahu, mereka tahu, murid-murid tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya dikatakan mereka sujud menyembah. Saudara, orang Yahudi itu agamanya sangat kencang monoteisnya, saudara. Mirip sama tetangga sebelah kita, ya. Tiada Tuhan selain itu, ya. Orang Yahudi, hukum terutamanya itu adalah, dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia. Jadi bagi orang Yahudi kalau sampai menyembah, saudara, kalau sampai menyembah, itu berarti mereka mengakui bahwa mereka menyembah Tuhan. Berapa kali peristiwa terjadi, ya. Yesus mau dilempari batu, mau dibunuh karena orang-orang Farisi nggak terima, ya, orang-orang sujud menyembah kepada Yesus. Karena dengan sujud menyembah itu berarti memproklamasikan bahwa dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Dan Alkitab berkata, murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi, mereka sujud menyembah kepadanya. Artinya mereka mengakui bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan yang sejati. Amin. Mereka mulai kenal Yesus adalah pemilik sorga. Dan ketika dia kembali ke sorga, berarti dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Saudara, kata naik ke sorga itu naik, ya, berbicara tentang status keilahian Yesus. Pada saat Natal, kita semua berkata Natal adalah Allah turun jadi manusia. Tapi sekarang kita lihat kata naik, ya, naik ke sorga. Ketika Allah turun jadi manusia, kita tahu Filipi pasal 2 catat bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, artinya dia sengaja, saudara, membuat dirinya jadi terbatas. Allah itu tidak terbatas, ya, tapi dia sengaja membuat dirinya terbatas
oleh tubuh jasmani, oleh ruang dan waktu. Karena dia mau menyelamatkan kita, saudara. Dia menjadi manusia. Tapi setelah Yesus menyelesaikan karyanya, di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dan dia naik ke sorga. Itu artinya dia kembali kepada status keilahiannya yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus penuh kemuliaan. Seluruh sorga sujud menyembah dia, saudara. Haleluya. Saudara, ini yang membuat iman Kristen beda. Ini yang membuat iman Kristen gak ada matinya. Ini yang membuat iman Kristen terus bertahan dan sepanjang segala abad, saudara. Memang betul ada banyak orang pintar di dunia ini. Ada banyak orang kaya di dunia ini. Betul, ada banyak orang punya uang di dunia ini. Ada banyak orang bijaksana di dunia ini. Tapi orang-orang tersebut takluk terhadap kematian. Mereka bisa berfilsafat, mereka bisa mengajarkan moral, mereka bisa mengajarkan banyak hal-hal yang sepertinya baik untuk manusia. Tapi mereka semua harus menghadapi kematian. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kuasa kematian. Kalaupun ada orang didoakan bangkit dari kematian, bentar lagi dia mati lagi, saudara. Lazarus contohnya. Lazarus bangkit dari kematian, tapi setelah itu mati juga Lazarus, saudara. Kalau memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menelan kuasa maut. Tapi kita bersyukur, kita punya Yesus. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan sekedar nabi atau rabi. Bukan sekedar pendiri agama. Tapi dia adalah Tuhan, pencipta bumi langit alam semesta. Amin. Oleh karena itu, segala pengharapan yang saudara taruh di hadapan Yesus tidak pernah sia-sia. Orang bilang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena pengharapan kita terbukti kepada pribadi yang sanggup menelan kuasa maut. Kalau maut saja dia sudah sanggup selesaikan, saudara. Apalagi persoalan hidup kita sehari-hari. Percayalah, dia jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Yesus meninggalkan dunia bukan dalam kondisi mati. Dengar ini. Pendiri-pendiri agama semua mati, saudara. Meninggalkan dunia dalam kondisi mati. Dicatat, telah meninggal dunia. Titik. Mati semua, saudara. Kuburnya masih ada. Sebut siapa saja. Tapi Yesus, dia meninggalkan dunia dalam kondisi yang hidup. Oleh karena itu pengharapanmu juga hidup. Oleh karena itu masa depanmu juga hidup. Oleh karena itu semua yang engkau percayakan dalam hidup tidak akan pernah sia-sia. Pasti hidup. Benih itu tidak akan pernah mati. Pasti hidup, saudara. Karena kita punya Yesus. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Oleh karena itu murid-murid sangat bersuka cita. Mungkin kalau waktu itu ada lagu Kidung Jemaat, mereka nyanyi, ku berbahagia, yakin teguh. Ini gak ada yang tahu lagu ini. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berapa banyak dari saudara yang percaya dan berharap kepada Yesus? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Bilang sama kanan kiri, kamu orang yang berbahagia. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya orang yang berbahagia. Nggak urusan saudara sekarang sedang sakit kah? Doamu belum dijawab kah? Kau masih dalam pergumulan kah? Kau sedang masih banyak persoalan? Nggak urusan, saudara. Karena Tuhan kita menang, dan kita juga pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan semua. Haleluya. Yang kedua, saudara, makna kenaikan Yesus yang kedua adalah menyediakan tempat bagi kita. Katakan menyediakan tempat bagi kita. 2, 3. Menyediakan tempat bagi kita. Mari lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Puji Tuhan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Haleluya. Dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini romantis banget sebenarnya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari sini kita bisa belajar Tuhan sayang banget sama kita. Ya, senggol kanan kiri. Tuhan sayang banget sama kamu. Amin. Saudara tidak pernah sendirian. Saudara nggak pernah kesepian. Tuhan Yesus perhatikan saudara, dan Dia ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara. Saya tertarik dengan kata menyediakan tempat, saudara. Pada saat seseorang menyediakan tempat buat kita, itu artinya orang itu menghargai kita. Ya, pada saat seseorang menyediakan tempat buat saudara, itu artinya orang tersebut menghargai saudara. Saudara pribadi yang berharga. Saudara pribadi yang mulia. Kalau saudara mau menghina seseorang, singkirkan dia dari tempatnya. Kayak sekarang nih, misalnya orang lagi duduk nih. Ya, saudara usir dia, gitu ya. Saudara sedang menghina orang itu. Tapi kalau saudara mau menghargai seseorang, saudara persilakan dia untuk duduk. Jadi saya bersyukur dengan orang yang dihargai itu adalah orang yang diberikan tempat, saudara. Orang yang dihargai itu adalah orang yang mendapatkan tempat. Dan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu artinya Yesus menghargai saudara. Saudara adalah pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Nggak peduli orang tua saudara bilang apa tentang saudara. Nggak peduli teman-teman saudara bilang apa tentang saudara. Nggak peduli dunia berkata apa tentang saudara. Nggak urusan. Karena hidup kita bukan tergantung dari perkataan orang, tapi hidup kita tergantung dari perkataan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan kupikir itu cukup, saudara. Amin. Saya pikir itu cukup. Saudara, Tuhan tahu, ya. He knows. Dia tahu ketika saudara berjuang mempertahankan iman saudara sampai garis finish. Dia tahu. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini peperangan rohani. Tahu. Dia tahu iman Kristen itu tidak gampang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di hari Minggu gampang dipraktekkan, betul? Ya, banyak orang bilang haleluya hari Minggu aja Pak. Kalau haleluya ya haleluya 2 jam cukup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dunia kejam, serigala di mana-mana. Ya, kalau kita terlalu jujur, kalau kita terlalu benar, habis kita di dunia kerja. Mana bisa cuan, mana bisa untung, mana bisa kaya. Hari gini Bapak ngajarin kejujuran dan kebenaran, mana bisa kaya. Jadi cukup Pak bicara di hari Minggu saja ya. Tapi Senin sampai Sabtu nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau kita praktekin firman Tuhan, bisa mati, bisa kere, bisa miskin kita Pak. Bisa dimakan orang, dimakan orang. Ya, saya sering dengar orang berkalimat seperti itu. Cukup hari Minggu aja ya. Ya hari-hari lain udah lupa. Ya. Tapi saya tahu tidak semua orang Kristen begitu. Ada orang-orang Kristen yang tetap cinta Tuhan di hari Senin sampai Sabtu. Tidak cuma di hari Minggu maksud saya. Dan mereka tahu resikonya mereka akan dicemooh. Mereka ditolak, bahkan mungkin bisa ekstrim dikeluarkan dari tempat kerja. Karena nggak mau ikut dalam sarang penyamun, bisa saja mereka disikat dari sistem itu, saudara. Iya, memang saya tahu. Ada orang-orang yang tetap membela imannya, saudara. Dan Yesus tahu bahwa tidak gampang untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu sakit, saudara. Siapa yang bilang gampang? Tidak gampang untuk mengampuni orang-orang yang sudah berulang kali melakukan kesalahan. Lalu, siapa yang bilang gampang? Orang yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan kepada saudara. Yesus bilang apa? Ampuni dia. Sampai kapan? 70 kali 7 kali. Tidak ada batasnya. Ketika ada orang lain berbuat jahat kepadamu, firman Tuhan berkata apa? Engkau harus berbuat baik. Halo? Gampang atau susah itu? Kita diajar untuk memberi, bahkan memberi dari kekurangan. Halo, hari gini kita butuh duit, disuruh memberi. Kapan kayanya? Gampang atau susah? Kita disuruh melayani dengan ketulusan. Hari gini semua orang cari nama, cari puji-pujian. Sekarang kita harus melayani dengan ketulusan. Gak dapat puji-pujian, gak dapat kehormatan. Aduh, gak mau. Betul? Halo? Siapa yang bilang gampang praktekin firman Tuhan? Kita biasa ngomong kotor, lalu firman Tuhan berkata jangan bicara kotor lagi. Perkataanmu harus membangun. Kita sudah biasa ngomong kotor, lalu kita disuruh berubah
Perkataannya harus menjadi perkataan yang baik. Tidak mudah, saudara. Kita mungkin bercucuran air mata, susah. Kita hidup di dunia, mungkin teman-teman kita, kelompok kita adalah orang-orang yang hidup dalam kenajisan, sementara kita mempertahankan hidup kudus, hidup benar, tidak bercacat celah, mau jadi umat yang layak bagi Tuhan. Sementara semua orang di sekitar kita sedang hidup dalam kegelapan, hidup dalam pesta pora, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, mencederai orang satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain, semakin egois, cinta uang ada di mana-mana. Ayo, siapa yang bilang mudah mempertahankan hidup kudus sampai garis finish? Di dunia yang semakin hari semakin bertambah jahat ini, saudara, tidak gampang. Banyak orang menyerah, saudara. Banyak orang menyerah. Di tengah jalan mereka menyerah. Udah deh, nggak lagi Yesus lagi deh. Nggak kuat. Kalau cuma hari Minggu aja mau saya, tapi kalau di luar hari Minggu saya nggak bisa ini begini caranya. Ya, halo. Tapi saya tahu ada orang-orang yang tetap setia, dan itu adalah saudara dan saya. Amin. Dan Yesus menyediakan tempat untuk orang-orang yang setia seperti itu. Segala jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Meskipun secara kasat mata kelihatannya kita rugi. Yusuf, saya kasih contoh, saya pernah sharing ini di Cool. Yusuf itu kalau dilihat secara kasat mata bodoh sekali, tidak mau sama istri dari Bapak Potifar. Kenapa? Karena kalau Yusuf waktu itu mau saja, ya, satu, dia dapat kepuasan seksual secara free. Yang kedua, kalau dia jadi simpanannya pejabat, dia bisa dapat mungkin banyak kuda, saudara. Mungkin dapat banyak duit, ya, karena jadi simpanan itu kaya, saudara, ya. Ngerti maksud simpanan, ya? Tapi saat itu Yusuf tolak. Dia nggak mau. Ya, meskipun dirayu, dia nggak mau. Berarti dia tolak itu fasilitas. Dia tolak itu kenikmatan dunia, kenikmatan daging, seksualitasnya. Dia tolak, saudara. Dan orang semua kan bilang apa? Bodoh sekali kamu. Dan apa akibatnya setelah setelah Yusuf menolak godaan dosa? Yusuf masuk penjara. Orang bilang apa? Bodohnya 2 kali lipat. Lihat sekarang, masuk penjara. Pertahankan hidup benar. Lihat, masuk penjara. Tapi lihat respon Yusuf. Yusuf tidak melihat apa yang kelihatan. Dia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena dia tahu yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Dan orang bilang bodoh, saudara. Mungkin saudara juga dikatain bodoh karena saudara tetap memilih untuk punya pasangan hidup yang seiman. Sedangkan saudara belum juga dapat pasangan mungkin sampai hari ini. Dan saudara sudah ditawarkan banyak orang tidak seiman, kaya raya, pintar, cantik, ganteng, tidak seiman. Dan mereka mau sama saudara, dan saudara berkata, tidak, Alkitab berkata pasangan harus sepadan. Saya tetap pertahankan. Orang akan bilang apa? Bodoh! Gak laku kamu, gak nikah kamu. Gak apa-apa. Gak ada yang amin nih kalau ini. Saya tahu ini gak amin kalau ngomong begini. Ya, amin. Ya, saya hidup manusia berapa tahun, kenapa harus jual Yesus untuk yang sementara? Aduh, bodohnya. Siapa yang lebih bodoh sekarang? Ya. Tapi saya tahu itu memang bukan hal yang mudah, saudara. Banyak ejek-ejekan. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4, coba lihat, ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama ayat yang keren. Keren sekali ayat ini. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara menyangkal diri, memikul salib, saudara mengikut Yesus, itu menderita. Siapa yang bilang tidak? Menderita. Daging kita mengampuni orang yang menyakiti, menderita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, menderita. Memberi dari kekurangan, menderita. Melayani dengan tulus, menderita. Hidup kudus, hidup benar, menderita. Tapi Paulus bilang penderitaannya ringan dan gak bisa dibandingkan. Coba lihat ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang diperhatikan oleh rasul-rasul sampai mereka berjuang dengan Rasul Paulus, saudara, dia bilang apa? Segala sesuatu yang kuanggap untung karena aku mengikut Yesus, sekarang aku anggap sampah. Dalam bahasa Yunani-nya skubala, itu artinya kotoran hewan. Kotor bahasanya, saudara. Indonesia masih halus pakai kata sampah.
Bahasa aslinya lebih kotor lagi. Sampai dia jijik, saudara. Dia jijik sekali dengan hidup lamanya yang arogan. Paulus itu orang yang sangat sombong. Dia jijik dengan kesombongan. Dia jijik dengan kenikmatan dagingnya dia. Dia jijik, saudara. Dia tinggalkan semua itu. Ini yang tulis juga Paulus. Dan setelah dia tinggalkan, apakah dia langsung jadi kaya raya? Dia dipukulin karena Injil, dia di penjara karena Injil. Orang akan bilang apa? Bodoh, pabo kalau bahasa Koreanya, ya kan? Bodoh, toeng toeng toeng. Ya orang Korea itu kan gitu ya, tuing tuing. Ya bodoh, suka pukul kepala, saudara, itu budaya mereka. Tapi Paulus berkata, no turning back. I have decided to follow Jesus. Saya sudah pilih Yesus, no turning back. Memikul salib. Oke, menyangkal daging. Oke. Menyangkal diri. Oke. Ini yang saya perhatikan. Rumah Bapa disediakan. Haleluya. Dan ada orang yang bilang, sempat ngomong, waduh, kita di sorga ngapain kok Dedi ya? Apa nggak bosan kita di sorga ya? Ada kan pendeta tertentu yang bilang nanti kalau di sorga kita nyanyi muji Tuhan. Wah, ada orang bilang saya kebaktian 1,5 jam aja udah gatel ya, 2 jam udah lebih, udah resah gitu. Kalau kebaktian cuma 1 jam oke lah, makanya ada gereja 1 jam saja gitu. Tapi suruh nyembah Tuhan, suruh muji Tuhan 2 jam aja saya udah mulai gelisah gitu. Tapi bukan jemaat BIC, amen. Jemaat BIC justru wah, kok cuma segini? Give me more. Tapi ada orang bilang, apa nggak bosan di surga memuji dan menyembah Tuhan? Saudara, kata bosan itu muncul karena kita ada di sebuah dunia yang penuh dengan keterbatasan. Halo, betul? Kita itu terbatas, ya. Makanya kalau kita lihat sesuatu itu aja, sesuatu dilakukan rutin, sesuatu begitu terus, kita mengalami yang namanya kebosanan atau kejenuhan. Karena dilakukan bisa ditebak, sama, monoton. Kenapa? Karena terbatas. Makanya kan kalau mau mencegah kebosanan harus kreatif. Artinya harus bisa memunculkan sesuatu yang berbeda, baru nggak bosan. Betul? Nah, tapi sekali lagi itu dalam ruangan waktu yang terbatas, saudara. Tapi kalau kita bicara sorga itu dimensinya di luar keterbatasan, di luar ruang dan waktu. Jadi saudara nggak bisa menyamakan dengan apa yang sedang terjadi di bumi ini. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif. Amin. Karena dia kreator. Kreator itu adalah pencipta. Kreatif itu muncul dari kata kreator, pencipta. Dia sangat kreatif. Dia ngerti banget selera kita. Haleluya. Ya, sensasinya nggak akan pernah habis, selalu baru dan tak pernah, ya. Kasih setia Tuhan, Alkitab catat, itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Artinya selalu apa? Ada kesegaran, ada refresh. Karena Tuhan kita Tuhan yang kreatif dan dia tidak bisa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu sama seperti kita. Dia di luar itu, dia melampaui itu. So sensasinya akan membuat saudara terus ketagihan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan Alkitab catat kita juga nggak cuma nyanyi-nyanyi aja. Nanti di Yerusalem baru kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita kerja juga, ya. Kita kerja juga, memerintah, saudara, memerintah orang-orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, nanti saya akan jelaskan itu di bagian eskatologi di kelas KOM 100. Ya, jadi artinya kita ada sebuah gairah bersama Tuhan itu tidak pernah membosankan. Makanya Paulus bilang, nggak sebanding. Saya punya sakit, Paulus punya duri dalam daging, sudah tahu ya. Dan dia minta dicabut duri dalam dagingnya, tapi Tuhan bilang apa? Enggak ya? Enggak. Cukuplah kasih karuniaku padamu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Duri dalam daging banyak ahli-ahli teolog ya yang menerjemahkan sakit penyakit kah, ada apa masalah dengan matanya Paulus. Lah yang jelas Paulus tidak sembuh. Ya, kita nggak tahu dengan pasti apa itu duri dalam daging, tapi dia nggak mengalami kesembuhan dari itu. Tapi dia berkata, nggak masalah, nggak sebanding. Karena saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih mulia, lebih besar lagi, saudara. Sensasinya akan bikin ketagihan. Sama kalau sudah berada di suatu tempat, pernah nggak ada di suatu tempat yang membuat saudara begini? Ya, pernah nggak sampai? Nah, itu. Ya. Tapi kan kita kalau di tempat itu nggak bisa begini terus kan? Setelah itu bosan lagi. Setelah berada di tempat itu, saya pertama kali ke Nami Island, saudara. Wih. Begitu pertama kali ya, perhatikan, pertama kali ya, saya datang ke Nami Island, saya langsung, wow,
wow. Terus itu ada pohon itu saya langsung, wow, saya langsung pertama kali, iya, tapi saya dapat banyak kesempatan ke sana. Entah bagaimana, saya pokoknya punya banyak kesempatan ke sana. Ya, nemenin tamu lah, apa segala macam, nemenin. Dan ya, saya harus mengakui sama saudara bahwa semakin sering saya ke sana, ya, ya sudah hilang sudah, udah nggak wah lagi gitu saudara. Ya karena terbatas, ya itu normal lah, manusia itu cepat bosan ya, terbatas saudara, normal. Tapi kalau di sorga nggak begitu. Saudara baru begini nih, Tuhan udah ada lagi yang baru. Saudara begini, Tuhan udah ada lagi yang baru ya. Saudara belum selesai, hanya udah dikasih lagi yang baru terus. Karena hidup bersama Tuhan itu luar biasa. Sampai kata your presence is heaven to me. Sampai ada lagunya your presence is heaven to me. Tuhan itu luar biasa. Sorga bukan sekedar bicara tempat, tapi bicara Tuhan bersama kita selama-lamanya. Walaupun di sorga, saudara, kalau nggak ada Yesus di sorga, saya nggak mau ke sorga. Yang membuat saya mau ke sorga, karena ada Yesus di sorga. Itu yang paling penting. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Yang ketiga tadi, kita lihat makna Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang ketiga adalah memberikan Roh Kudus kepada kita. Katakan memberikan Roh Kudus. 2, 3. Memberikan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 7, tolong Vin. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut, Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, siapa penghibur itu? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua akan yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini yang ngomong Tuhan Yesus ya, bukan Dedi Santoso. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi. Saya waktu baca ayat ini, saya mikir nih, kalau baca Alkitab harus mikir ya, saudara ya. Jangan bilang jangan pakai pikiran. Loh, kita harus mengasihi Tuhan juga dengan segenap akal budi. Masa baca Alkitab nggak pakai pikiran ya? Pakai juga pikiran dong. Itu pengajaran-pengajaran yang... Nah, saudara harus gunakan pikiran juga. Saya bertanya, kok Tuhan Yesus ngomong lebih berguna? Kan sebenarnya lebih berguna kalau Yesus tetap ada di dunia dong. Nggak setuju sama saya. Kalau Yesus ada di dunia, kita nggak usah berdebat lagi soal doktrin. Ini gereja pecah, saudara, di mana-mana, saudara ya. Berantem gereja itu soal apa? Tafsiran. Soal doktrin. Gua yang benar. Saya yang benar. Enggak, salah lo. Aku yang benar. Oh enggak, aku yang benar. Aku yang benar. Orang pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena menganggap yang paling benar gereja dia, saudara. Coba ada Tuhan Yesus. itu yang lagi pada berantem merasa paling benar. Tuhan Yesus cuma aja semua langsung. Sini, mana doktrinnya? Ini tuh lagi ribut masalah baptisan, percik atau selam. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, final, selesai semua. Lebih berguna. Karena dia nggak ada, sekarang coba lihat gereja berantem di mana-mana. Ribut semua, saling merasa dirinya benar. Halo? Kita punya banyak pertanyaan nggak terjawab. Coba ada Tuhan Yesus. Apa pertanyaannya? Karena banyak orang nggak percaya adanya Tuhan. Terus Yesus fisik, aku ada. Oh iya. Selesai, nggak ada case lagi, saudara. Tapi gara-gara dia nggak ada, Tuhan nggak kelihatan. Mana bisa buktikan Tuhan nggak kelihatan? Tuh kan gara-gara Yesus nggak ada. Coba dia ada, saudara. Selesai sudah persoalan. Halo, betul nggak? Belum tentu juga kata Kevin. Ya tapi ini kan pendapat saya. Yesus bilang nggak begitu. Yesus bilang lebih berguna kalau aku pergi. Meskipun kalau Yesus pergi ya, yang khotbah ya model-model pendeta-pendeta ini yang bisa keliru, bisa salah, ya kan? Gara-gara Yesus pergi, jemaat jadi mengidolakan pendeta. Ketika pendetanya membuat salah, pendetanya selingkuh atau kawin cerai, langsung jemaat semua meninggalkan iman Kristen, ya. Karena semua mengidolakan pendeta, semua mengidolakan hamba Tuhan. Begitu hamba Tuhannya jatuh kasus keuangan, langsung gereja sepi, ya kan, pindah, udah semua kecewa. Siapa suruh ngandelin pendeta? Nah, saya kadang mikir, kenapa Tuhan nggak ada di sini? Coba Tuhan ada di sini, kan pendeta nggak diandelin. Karena ada Yesus, gitu. Tapi kenapa ya? Yesus bilang lebih berguna jika aku pergi. Dan saya percaya, yang Yesus ngomong pasti lebih benar daripada yang saya pikirkan. Amin.
Karena kalau Yesus sampai memutuskan sesuatu, dia mengambil keputusan untuk gak lama-lama tinggal di dunia. Cukup 33 tahun. Cukup 33 tahun. Dia pergi, menyediakan tempat, dan dia akan datang kembali, saudara, menjemput kita bersama-sama dengan dia. Kalau dia tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang. Saudara, kalau Yesus tetap ada di dunia ini, Yesus sangat terbatas sekali. Dia cuma ada di Israel. Saudara nggak bisa sentuh dia di mana-mana. Karena dia membatasi diri, dia mengosongkan diri. Saudara harus ke Israel kalau mau ketemu dia. Bayangin saudara, susahnya, ya kan? Sangat terbatas sekali. Tubuhnya itu terbatas oleh ruang dan waktu kalau Yesus masih tetap tinggal. Tapi karena Yesus tidak mengambil keputusan untuk lama-lama di dunia, dia pergi. Sehingga penghibur datang, Roh Kudus. Dan saya beritahu, Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus itu bicara tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya sebagai penghibur. Artinya, ada damai sejahtera. Amin. Saudara mungkin sekarang sedang galau, saudara sedang mengalami banyak kebingungan, saudara sedang mengalami banyak keresahan. Tapi Roh Kudus sanggup membuat teduh hatimu, membuat engkau tenang, membuat engkau bisa bersuka cita di tengah persoalan, membuat engkau bisa bahkan berdansa di atas duri, engkau bisa berjalan di atas air, engkau bisa memenangkan semua persoalan itu karena Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong, kata Yohanes pasal 14. Yesus berkata begitu. Roh Kudus penolong. Artinya apa? Dia memampukan kita untuk bisa mengampuni. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa mengampuni. Makanya lebih berguna Yesus pergi. Karena dengan Yesus pergi, Roh Kudus bisa memampukan kita melakukan firman Tuhan. Kita nggak bisa melakukan firman Tuhan dengan daging kita. Tapi itu semua karena Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita bisa bless, kita bisa memberkati orang yang berbuat jahat. Kita bisa memberi, kita bisa bersuka cita di tengah persoalan dan banyak sekali badai. Kita tetap bisa tenang bahkan berjalan di atas badai. Semua itu karena Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia penghibur. Dan dikatakan bahwa penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada dia. Dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan Yesus. Saya undang para pemain musik, singer untuk maju ke depan. Saudara, selama tinggal di dunia, Yesus itu telah banyak mengajar murid-muridnya. Dan namanya manusia itu kan sering lupa ya kan? Saya tuh punya salah satu kelemahan, kalau mau tahu kelemahan saya tuh pelupa. Maafkan kalau udah banyak orang yang kecewa sama saya. Makanya kalau di alarm saya kalau punya handphone saya pasti pasang alarm. Ya, alarm nanti beli ini kosmetik misalnya ya, ntar jam 8 saya udah pasang tuh beli kosmetik titipan orang gitu ya. Saya udah ini nanti jam 10 konteks ini ya, jadi pembicara cool untuk tanggal sekian gitu. Saya udah tulis. Karena kalau saya nggak tulis, lupa. Saya ya memang ada yang Superman di sini nggak pernah pelupa sih, tapi kalau saya tuh pelupa, saudara. Jadi saya selalu cari antisipasi soalnya. Nah, sama. Yesus ngajar 3 tahun, apa murid-murid ingat semua tuh? Kan belum ada itu kan, belum ada Samsung, belum ada iPad, belum ada bahkan buku. Alkitab aja ditulis dari daun papirus, saudara. Tahu daun papirus? Alkitab tuh naskah aslinya dari daun papirus, batang kayak batang pohon pisang gitu loh. Ya, mereka nulisnya di situ, Alkitab naskah aslinya. Jadi mereka mudah sekali untuk lupa. Lalu nggak ingat semua perkataan Yesus. Tapi coba lihat Alkitab ditulis, tuh, selesai. Mereka nggak lupa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan dan mengajarkan segala sesuatu. Saudara sekarang merasa bodoh apa? Mari andalkan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, saya butuh Engkau. Saudara harus sapa dia tiap hari. Sampai Benihin tulis buku. Selamat pagi Roh Kudus. Ya. Minggu depan Pentakosta ya, 10 hari ini kita menanti-nantikan Roh Kudus. Yesus berkata waktu dia naik ke surga, tinggal di Yerusalem berdoa ya, Roh Kudus akan datang. Dan Alkitab catat 10 hari, betul? 10 hari. Ada gereja yang setiap hari mengadakan kebaktian pencurahan Roh Kudus. 15 Mei itu minggu depan. Kita akan merayakan Pentakosta, datangnya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus secara historis sudah datang di loteng Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Secara faktual dia sudah datang dan dia sudah tinggal dalam hidup kita sekarang. Tapi memang kita perlu merayakannya ya, supaya kita ingat karyanya yang besar itu. Dan pembicara-pembicara akan banyak bicara tentang Roh Kudus. Jadi saya mau pamit sama saudara. Tanggal 11 Mei saya ke Singapura sampai tanggal 27 Mei. Karena saya diminta oleh Pak Johan Handoyo, senior pastor, untuk ke Singapura. Kenapa? Karena BCS, Bethany Church Singapura, gereja induk kita,
merayakan ulang tahun yang ke-15. 13, 14, 15 Mei itu celebration-nya. Pastor Niko Nyotora Harjo akan khotbah juga di sana, gembala pembina kita. Dan banyak pembicara-pembicara lainnya. Dan semua mission pastor di seluruh dunia yang di bawah naungan Bethany Church Singapura harus ke Singapura. Ya, termasuk yang di Korea ini. Akhirnya saya diingat juga sama beliau ya. Selama ini saya kan di sini terus ya, nggak pergi-pergi. Dan akhirnya saya diingat juga, ayo kamu sekarang ke Singapura. Oh, haleluya ya. Akhirnya saya pergi nih 11 Mei, puji Tuhan ya. Dan ada meeting Badan Pekerja GBI Asia di Bangkok tanggal 24 sampai 27 Mei. Dan saya diminta juga untuk hadir karena saya pendeta muda, saya hadir ya untuk ikut meeting tersebut. Jadi saya akan ada di Bangkok 24, 27. Jadi jemaat, perpisahan ini hanya sementara. Aku pergi untuk kembali ya, sama seperti Yesus. Dia pergi untuk kembali, saudara ya. Dan saya tahu saudara tidak mengidolakan saya, tidak saudara biasa aja sama saya. Jadi saya percaya tidak akan ada kesedihan yang mendalam dalam hidup Bapak Ibu Saudara, karena saya sediakan pembicara-pembicara yang penuh urapan, saudara. 15 Mei kita akan diberkati oleh Ibu Pendeta Deborah Pentakosta. 22 Mei kita akan diberkati oleh Bapak Bernardo Yahya PhD. Ya, 29 Mei kita akan diberkati oleh Bapak Daniel Yakub dari CWS Medan, Charismatic Worship Service Medan. Ya, dan saya percaya 3 pembicara ini akan memberkati kita semua. Cool, jalan terus hari Sabtu di rumah misi jam 7 malam, tetap makan-makan enak dan tetap pembicara-pembicaranya diurapi Tuhan. Ya. Sabtu depan Angela akan melayani firman Tuhan. Saya percaya itu gempar, saudara ya. Pasti ada pesan ilahi yang akan disampaikan oleh hambanya ini. Karena kalau ngomong Angel itu tajam sebenarnya. Tak, bikin orang jantungan gitu kalau dia ngomong. Kata-kata itu akurat, tepat, berbobot dan dalam, saudara. Jadi kadang-kadang kalau orang terlalu banyak ngomong itu biasanya kata-katanya dangkal ya, cetek. Tapi kalau orang ngomongnya dikit, ya, begitu dia ngomong, itu rasanya itu ya luar biasa, saudara. Jadi mana ya Angela ya? Ini orangnya saudara, ini luar biasa ya. Jadi saudara tetap hadir di GOL, ngobrol-ngobrol ya. Saudara cerita bagaimana pengalaman dengan Roh Kudus, ada persoalan apa, pokok doa apa, kita saling mendoakan di rumah misi tiap hari Sabtu jam 7 malam. Mari banyak berdoa di 10 hari pencurahan Roh Kudus ini. Kalau perlu ambil waktu puasa, yuk sama-sama yuk puasa. Skip semua yang selama ini membuat kita ketagihan, yang membuat itu jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita ketagihan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau mau ketagihan sama Yesus. Yesus yang harusnya membuat kita ketagihan. Puasa yuk, merendahkan diri, minta Roh Kudus, urapi saya sekali lagi. Roh Kudus, penuhi saya sekali lagi. Saya butuh penghibur, penolong, yang mengajar, yang mengingatkan saya akan segala sesuatu. Kita belajar 3 poin hari ini. Makna kenaikan Yesus. Menyatakan Yesus adalah Tuhan, menyediakan tempat buat saudara, dan memberikan Roh Kudus. Haleluya. Kepada kita semua. Tunduk kepada saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Engkau pergi untuk kembali menjemput kami, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Oleh karena itu kami sangat bersuka cita merayakan kenaikan Yesus, perpisahan yang agung dan mulia, yang membuktikan Engkau Tuhan pemilik sorga. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menelan kuasa maut selain Engkau. Dan itu yang membuat kami akan terus mengikut Engkau Yesus sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menganggap kami berharga dan mulia. Banyak orang lebih pintar dari kami, banyak orang lebih kaya dari kami, banyak orang yang lebih hebat secara fisik dari kami, tapi Engkau menyediakan tempat buat kami. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang besar. Terima kasih Kau pelihara kami jadi biji matamu yang setiap detik terus Kau perhatikan. Bahkan sehelai rambut jatuh Kau tahu, Tuhan. Oleh karena itu kami percaya gak pernah ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami sebagai penghibur, penolong, yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami segala sesuatu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tahu kami terbatas dalam banyak hal, tapi Engkau bersedia menolong setiap hari, dan Engkau tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Biarlah kami menghargai dan membuat Engkau betah tinggal dalam hidup kami, Roh Kudus. Biarlah 10 hari ini menjelang Pentakosta minggu depan, Tuhan,
Kami banyak merendahkan diri, puasa, merendahkan diri, mendoa, memuji, menyembah, baca Alkitab, merenungkan firman lebih dalam. Kami mau Kau bicara Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan. Bicaralah Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Roh Kudus. Biar kami terus ada di hatimu, terus ada di pikiranmu, dan terus ada di rencanamu. Meteraikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.